Slay the Gods, episode 3. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Enam kamar, hanya pintu pertama yang terbuka. Apakah hanya ini saja yang ditetapkan untuk dibuka, atau sama saja dengan mengetuk pintu selama 5 tahun, yang dengan kekuatan Anda saat ini hanya dapat membuka pintu pertama? Lin 7 malam mengetuk pintu selama 5 tahun, setelah membuka matanya, persepsi mentalnya ditingkatkan untuk membuka pintu, masuk ke rumah sakit. Lalu bangsal kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tidak boleh dibuka sesuai kekuatannya sendiri. Lin 7 malam tidak yakin, dan sekarang dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan ini. Karena di depan matanya, pintu bangsal yang ditutupi segel itu perlahan terbuka. Ruangan itu tidak besar, cahayanya sangat gelap, dan di tengah ruangan ada sebuah kursi, yang di atasnya duduk seorang wanita berpakaian gaun hitam bercorak pasir bintang, tengah menatap ke arah depan. Tidak ada apapun di ruangan gelap itu kecuali pria ini, sebuah kursi, dan sebuah kursi. Lin Qiye berjalan hati-hati ke arah pintu, sambil memikirkannya, senyum yang sangat resmi muncul di wajahnya dan melambai pada wanita di dalam. "Halo, saya Lin Qiye." Tidak peduli dia orangnya seperti apa, sopan santun dulu tidak akan salah. Seperti kata pepatah, orang yang tersenyum jangan sentuh tangannya, orang yang tersenyum punya tata krama, kalaupun itu Tuhan jangan sampai mempermalukannya. Namun, Lin 7 malam di luar wajah kepala tertawa kaku, wanita berpakaian hitam masih seperti patung yang tidak bergerak. Lin 7 malam menggertakkan giginya dan langsung berjalan masuk ke ruangan. Saat dia memasuki ruangan, baris-baris teks tiba-tiba muncul di dinding di belakang wanita berpakaian hitam itu. Bangsal 1. Pasien, Nix. Tugas, bantu Nix menyembuhkan penyakit mental. Ketika kemajuan perawatan mencapai nilai yang ditentukan 1%, 50%, 100%, Anda dapat menarik beberapa kemampuan Nix secara acak. Kemajuan pengobatan saat ini, Nix. Lin 7 malam setelah melihat tulisan di dinding itu, tarik napas dalam-dalam. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang mitologi, ia pernah mendengar tentang Nix, Dewi Malam, sebagai salah satu dari 5 dewa pencipta dalam mitologi Yunani kuno. Ini adalah salah satu dewa di puncak hierarki mitologi. Jadi, wanita berpenampilan bodoh ini adalah Dewi Malam yang terkenal. Temperamennya dingin dan elegan, fitur wajahnya sempurna, rambut hitam mulus bagaikan air terjun yang menjuntai di belakang, gaun pasir hitam berbintang sedalam malam, kulitnya yang putih bagaikan gunung salju yang mengembun seperti bom yang dapat meledak. Meski matanya sayu, namun meski duduk di sini saja, dia memperlihatkan temperamen yang jauh dari manusia. Bahkan kaisar wanita yang pernah ada dalam sejarah tidak dapat dibandingkan dengannya. Nix, dia adalah dewa dan kaisar. Raja Malam. Lin Qiye menyentuh dagunya dan mengamati Nix dengan saksama. Ia telah melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri, dan membandingkannya dengan seraf di bulan, ia merasa ada sesuatu yang kurang pada Nix. Keilahian, kekuasaan, wewenang, atau semuanya berkurang. Lin Qiye tidak tahu, tetapi dia bisa menebak bahwa Nix telah menjadi seperti ini, dan penyakitnya tidak dapat dipisahkan. Tapi ini adalah dewa, loh. Dewa yang berada di puncak mitos. Bagaimana dia bisa sakit? Apakah penyakitnya alamiah atau buatan manusia? Jika itu terjadi secara alami, Lin Qiye tidak mempercayainya, tetapi jika itu buatan manusia, Lin 7 malam tidak tahu keberadaan seperti apa yang dapat membuat Dewi Malam sakit. Dan sakit mental. Jika kata-kata di dinding mengatakan bahwa Lin Qiye sekarang perlu mencoba menyembuhkan Nix, tapi apa sebenarnya penyakitnya? Lin Qiye sebagai mantan pasien mental juga memiliki beberapa pengetahuan tentang penyakit mental. Secara umum, dapat dibagi menjadi depresi, gangguan obsesif-kompulsif, skizofrenia, paranoia, dan sebagainya. Untuk merawat Nix, pertama-tama kita harus menentukan apa yang salah dengannya. Lin berpikir sejenak, lalu berjongkok di depan Nix dan melambaikan tangannya di depan matanya. "Bisakah kau mendengarku?" Lin 7 malam berbisik di telinga Nix. Tiba-tiba tubuh Nix bergetar hebat, dan Lin 7 malam terkejut, tanpa sadar mundur beberapa langkah. Lalu, kepala Nix dengan kaku menoleh ke arah Lin Qiye, dan matanya yang sayu menatapnya. Lin 7 malam menelan air liur, bergerak tak berani bergerak. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tepat ketika Lin 7 malam oleh Nix menatap kulit kepala yang kesemutan, mata Nix berubah. Dari kebosanan menjadi keraguan, dari kebingungan hingga keterkejutan, dari kaget sampai menangis. Tubuh Nix sedikit gemetar,
air mata menggenang di matanya, bibirnya terbuka dengan susah payah. Tersedak dalam waktu lama, pembukaan yang serak, akhirnya menemukanmu, sayangku. Pada saat ini, Lin Kia hanya merasakan ada aliran listrik dari telapak kaki langsung ke otak, pikirannya terkejut dan kosong. Dia, itu aku, anak-anak, Lin tidak ingat seperti apa rupa orang tuanya, lagi pula mereka tidak tahu kemana harus pergi setelah melahirkan bibinya. Mungkin, ibu saya sendiri mungkin sekali, adalah manusia. Bukan Dewi Malam. Tidak, kalau berhenti. Bagaimana mungkin Dewi Malam asing ini bisa berbahasa Mandarin? Ya, ini mimpiku, dan tak aneh kalau aku bisa mengerti bahasa Tuhan, mungkinkah ini sinyal transmisi gelombang otak? Tepat saat Lin Kia tengah berpikir, Nix berdiri, ia merentangkan tangannya dan terhuyung ke arah Lin Kia. Dia berlari makin cepat, dan tampak makin bersemangat. Pada saat ini, pikiran Lin Kia telah menjadi genangan pasta, tanpa sadar membuka tangannya, ingin memeluk Dewi Malam. Namun, Dewi Malam berlari dan Lin Tujuh Malam berlalu. Pelukan Lin Tujuh Malam, vas kecil di ambang jendela di belakang Anda. Nix memeluk vas itu erat-erat, air mata mengalir di wajahnya. Anakku, kau hidup, aku menemukanmu, Lin Kie. Lalu mata Nix tertuju pada kursi tempat ia duduk selama berjam-jam yang tidak diketahui lamanya. Setelah beberapa saat hening, dia berlari ke kursi dan vas bunga lalu menangis lagi. Sopnos, anakku, jadi kamu di sini. Lin yang berantakan 7 malam berdiri di sana seperti patung, memperhatikan Nix berturut-turut mengenali vas, kursi, dinding, dan udara sebagai anak-anak mereka, menangis keras. Lin Kie, kurasa aku mungkin tahu apa yang salah dengannya. Kamu sakit parah. Di pagi hari, Lin Qiuyu terbangun dari mimpinya, menatap langit-langit yang kosong, dan mendesah tak berdaya. Setelah menghabiskan malam bersama Nix, Lin merasa seluruh dirinya tidak baik. Tepat saat dia hendak berdiri, dia tiba-tiba mendesah pelan. Tampaknya ada hubungan erat antara dirinya dan suaka para dewa, yang tenggelam dan muncul dalam pikirannya, diselimuti kabut. Sekarang dia tidak perlu tidur, dan dia bisa menjatuhkan kesadarannya ke rumah sakit jiwa kapan saja. Apakah ini manfaat membuka pintu? Lin Kie akan mencoba menghubungkan kesadarannya ke rumah sakit jiwa, dan segera dapat memahami semua yang terjadi di rumah sakit. Tentu saja, 5 bangsal yang disegel masih berada di luar jangkauan. Nix berada di halaman, memegang vas dan kursi, dan berbicara sendiri, tidak tahu apa yang dia katakan. Lin Kie malam duduk di tempat tidur, tertekan menggosok sudut matanya, sembuhkan aku bukan dokter, jadi bagaimana aku bisa menolongnya? Tiba-tiba mata Lin Kie berbinar, seolah memikirkan sesuatu. Mata Lin Kie sedikit menyipit, sudut mulutnya tampak tersenyum. Kota Changnan, sebuah gedung tinggi. Berderak, pintu dibuka perlahan, dan Zhao Kongcheng masuk dengan lesu, sambil sesekali mendesah. Lao Zhao, ada apa denganmu? Kelima orang yang duduk di rumah itu melihat tatapan Zhao Kongcheng, dan agak terkejut lalu bertanya. Apakah kamu terluka tadi malam? Lihatlah tatapan ini, kemungkinan patah hati cukup besar. Ya Tuhan, Lao Zhao, istrimu tidak akan menceraikanmu, kan? Jangan konyol. Setelah beberapa saat, Zhao Kongcheng yang diam mendesah pelan. Aku benar-benar, apa tidak ada pesonanya? 5 orang memutar bola mata mereka bersamaan, berpura-pura tidak mendengar kalimat ini, dan mereka meneruskan pekerjaan tangan mereka. Ada yang mengasah pisau, ada yang mengelap senjata, ada yang bermain ponsel, ada yang tidur. Tidak, aku bertanya dengan serius. Zhao Kongcheng cemas. Melihat penundaan itu tidak ada yang peduli. Zhao Kongcheng sedang membersihkan senjata pinggiran merah mendesah, kota kosong saudara, terstimulasi. Begitulah, Zhao Kongcheng berhenti sejenak, aku bertemu dengan pemilik pasar terlarang emas tadi malam. Mendengar kata-kata berikutnya, semua orang tiba-tiba mengangkat kepala, menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, dan mata mereka mulai berbinar. Agen seraf yang dicurigai. Bukankah dia kuat? Siapa dia? Kau terlalu banyak berpikir. Zhao Kongcheng menggelengkan kepalanya, hanya seorang siswa SMA biasa, fluktuasi kekuatan tingkat, klan seharusnya hanya sisa-sisa kekuatan yang ditinggalkan Serapim di tubuhnya, dia masih manusia baru yang baru saja melangkah ke dalam cawan. Mendengar ini, mata beberapa orang menunjukkan sedikit kekecewaan. Saya pikir ada orang kuat setingkat klan yang datang dari Changnan. Tapi sekali lagi, jika dewa yang sangat berbahaya itu memilih seorang agen dan tumbuh ke level clan, tidak mungkin eselon atas tidak mengetahuinya. Pria yang duduk di sofa itu menyipitkan matanya sedikit. Ngomong-ngomong, Serapim yang memilih agen dan memberikan pasarnya. Ini masalah besar. Ngomong-ngomong, sejak kau bertemu dengannya, Lao Zhao, di mana dia?
Bukankah kau membawa kembali orang sepenting itu? Dia kabur, Zhao Kongcheng membuka mulutnya pelan. Dia menyuruhku mengambil tas sekolahku, lalu kabur saat aku lengah. Semua orang terdiam. Tepat ketika beberapa orang siap tertawa, pintu ruangan dibuka lagi. Seorang lelaki berjubah merah tua masuk, mukanya masih berlumuran darah, langkahnya berat seakan-akan diisi timah. Melihat pria ini, semua orang, termasuk Zhao Kongcheng, langsung berdiri. Kapten, apakah Anda baik-baik saja? Sang kapten melambaikan tangannya, menanggalkan jubahnya yang berlumuran darah, dan duduk di bangku kecil di dekat pintu, dengan rasa lelah yang tak terlukiskan di dahinya. Aku baik-baik saja, tapi wajah hantu telah melarikan diri. Wajah beberapa orang tiba-tiba mengeras. Kapten melanjutkan, tadi malam, aku mengejar wajah hantu sampai ke pinggiran kota utara. Aku berkelahi dengannya. Dia terluka parah, lalu memaksa keluar dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jadi, raja berwajah hantu itu mungkin sudah melarikan diri dari kota Changnan sekarang. Tidak, belum tentu. Pria di sofa itu tiba-tiba berbicara. Semua orang menatapnya. Alis sang kapten sedikit terangkat. Katakan padaku, Sonan. Wu Xiangnan perlahan berdiri, mengeluarkan peta daerah sekitar kota Changnan dari bawah sofa, dan menyebarkannya di tanah. Lokasi kota Changnan lebih jauh dari kota terdekat. Kapten dan Raja Hantu bertempur di pinggiran utara tadi malam. Selain itu, kota Changnan juga berjarak puluhan kilometer dari kota terdekat. Wu Xiangnan menggambar sebuah lingkaran di peta. Lalu apa masalahnya? Mata Tassel merah penuh dengan keraguan. Pada saat ini, mata sang kapten perlahan-lahan berbinar. Raja berwajah hantu itu terluka parah, dan sebelum pulih kekuatannya, dia tidak bisa menyeberangi jarak sejauh itu. Wu Xiangnan mengikuti kata-kata kapten dan berkata, jika Raja Hantu ingin memulihkan kekuatannya, dia hanya bisa mengandalkan memakan orang, artinya pasti akan kembali ke Changnan. Itu benar. Zhao Kongcheng sedikit mengernyit, tapi Changnan begitu besar, kita tidak tahu dari mana asalnya. Selokan. Wu Xiangnan mendorong kacamatanya dan menggambar kurva di peta dengan pena merah. Orang berwajah hantu suka masuk ke selokan. Raja berwajah hantu pernah melarikan diri melalui selokan sebelumnya. Hanya ada satu selokan yang menghubungkan pinggiran kota utara. Artinya, Raja berwajah hantu muncul di lokasi ini. Kemungkinan besar, ia berada di suatu tempat melalui selokan ini. Kirim pencarian di sepanjang selokan ini segera. Kali ini, jangan sampai lolos. Mata sang kapten berkilat dingin dan ia langsung memberi perintah. Salin itu. Oh, masih ada satu hal lagi. Wu Xiangnan menoleh ke arah Zhao Kongcheng, kita harus membawa kembali agen Serapim. Potensinya terlalu besar, dan dia tidak boleh jatuh ke tangan gereja dewa kuno. Dalam arti tertentu, ini adalah prioritas yang lebih tinggi daripada Raja Mi Hantu. Zhao Kongcheng segera membusungkan dadanya dan berkata, serahkan masalah ini padaku, dan aku pasti akan membawa anak ini kembali dengan tanganku sendiri. Bukankah dia kabur? Bisakah kau menemukannya? Bisik Tassel. Dia mengenakan seragam sekolah-sekolah kedua. Saya diblokir di gerbang sekolah hari ini, jangan percaya dia tidak bisa diblokir. Senyum percaya diri muncul di bibir Zhao Kongcheng. Kakak, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Yang Jin memperhatikan Lin 7 malam tanpa seragam sekolah dan tidak mengambil tas, bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ada urusan hari ini, jadi aku tidak akan pergi. Lin Qiye membuka pintu sambil memakai sepatunya, Bibi masih tidur. Dia baru saja kembali 1 jam yang lalu. Aku tahu. Pergilah ke sekolah lebih awal, kau tidak bisa belajar dariku. Baiklah, Lin 7 malam menutup pintu, diam-diam melepas satin hitam di matanya, ke dalam saku. Matanya pulih, tetapi belum dan Bibi dengan Yang Jin berkata, salah satunya adalah karena Bibi pada shift malam tadi malam, 2 orang tidak bertemu. Adapun poin kedua, Lin Qiye baru saja memperoleh sepasang mata ini, dan tidak dapat mengendalikan kekuatan mata dengan baik, cahaya keemasan terkadang tiba-tiba muncul dari mata. Meskipun tidak jelas, tetapi jika mereka membiarkan para bibi melihatnya, mereka akan memaksa diri untuk memeriksa mata lagi, uang putih. Dia ingin menunggu sampai dia memiliki kendali penuh atas matanya sebelum mengumumkannya. Namun, sejak keluar rumah, Lin tidak perlu 7 malam untuk membungkus satin hitam, jadi terlalu menarik perhatian. Lin 7 malam keluar dari sakunya sebelum Yang Jin membeli kacamata hitamnya, memakai kacamata, melangkah menuju stasiun bus. Setelah lebih dari 1 jam berjalan terlatih-tatih, Lin Qiye akhirnya tiba di tujuannya. Rumah sakit jiwa Sunsin. Terakhir kali Lin Seven Knights ada di sini adalah 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun ini, Lin Qiye telah banyak berubah, dan rumah sakit jiwa juga telah banyak berubah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel.
Semua dinding lama telah direnovasi, gerbang utama 2 kali lebih luas dari sebelumnya, 2 gedung tinggi modern telah menggantikan bangunan 3 lantai asli, dan bahkan 6 karakter rumah sakit jiwa Sunsin telah menjadi cetakan panas berlapis emas. Berdiri di gerbang, Lin Qiye tidak bisa lagi menghubungkan rumah sakit modern di depannya dengan bangunan kecil dalam ingatannya. Satu-satunya hal yang tidak berubah, mungkin, adalah pria tua di pintu. Hanya saja badannya banyak yang bungkuk, banyak rambut yang beruban. Orang tua itu sepertinya melihat Lin Qiye, menyipitkan matanya, mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke Lin Qiye. Tepat ketika Lin Qiye mengira lelaki tua itu masih mengingat dirinya sendiri dan siap untuk menyapa. Kakek mengeluarkan minuman keras, anak bodoh di sana. Kamu menghalangi mobil di belakangmu. Tok, tok, tok. Silakan masuk. Lin 7 Malam membuka pintu ke ruang konsultasi. Duduk di seberang meja adalah seorang dokter pria parubaya, mengenakan jas putih dan pemandangan laut Mediterania yang jarang, yang merupakan simbol kebijaksanaan. Lin Qiye duduk di kursi, dan dokter membuka mulutnya, katakan padaku, ada apa? Tidak ada yang salah denganku. Tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya tidak punya masalah, tapi saya punya teman yang punya penyakit mental yang sangat serius. Dokter mendengar ini, menatap Lin Qiye dengan aneh, tersenyum dan membelai beberapa helai rambut di atas kepalanya. Temanmu itu bukan dirimu, kan? Lin Qiye menjawab dengan sungguh-sungguh, tidak, sebenarnya seorang teman. Nah, coba bilang kamu punya. Bukan, temanmu, apa yang salah dengannya? Apa saja gejalanya? Lin 7 Malam berpikir sejenak, ini mungkin agak sulit dijelaskan. Dokter itu tersenyum, kalau begitu, anggaplah dirimu sebagai teman itu dan tunjukkan kepadaku kebenarannya. Lin 7 Malam aneh melihat dokter beberapa mata, kusut setelah beberapa saat, mengangguk tak berdaya. Jadi Lin Qiye perlahan bangkit dari tempat duduknya. Di bawah pengawasan dokter, dia berjalan mendekatinya. Dia mengulurkan tangannya, mengubur kepala dokter paruh baya itu di lengannya. Dengan tangannya yang lain, dia membelai beberapa helai rambut yang tersisa di kepala dokter itu. Dengan kebaikan di matanya, berbisik, anakku, ayah akhirnya menemukanmu. Dokter, dalam 10 menit berikutnya, Lin Qiye menggunakan teknik argumentatif yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya, meludah untuk menjelaskan kepada dokter bahwa dia sebenarnya tidak sakit dan menghindari dipaksa langsung untuk tinggal di rumah sakit. Jadi, temanmu melihat segala sesuatu seperti dia melihat anaknya sendiri. Ya, dan menangis untuk waktu yang lama. Menangis sepanjang waktu, suka duduk di halaman dan bercerita pada vas dan bangku. Itu benar. Bagaimana tidurmu? Dia tidak tidur. Dokter itu mengerutkan kening, temanmu, kau sakit parah. Aku sangat menyarankanmu untuk membawanya ke rumah sakit kami untuk dirawat. Kasusnya unik dan tidak memerlukan rawat inap. Lin 7 Malam membuka tanpa daya. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dan jika dia memberitahu dokter bahwa Nix, Dewi Malam, adalah seorang pasien dan masih berada di rumah sakit jiwa, dia akan langsung menerima surat perintah masuk. Dokter itu merasa malu memikirkannya, dan tangannya mulai mengetik di keyboard. Jika Anda tidak dapat dirawat di rumah sakit, maka Anda hanya dapat mengandalkan perawatan medis terlebih dahulu. Saya akan memberi Anda beberapa pasang obat, Anda kembali padanya untuk makan. Jika kondisinya tidak membaik maka harus dikirim ke rumah sakit. Ekspresi Lin 7 Malam agak sulit. Bisakah obat yang sesungguhnya dibawa ke pikiran? Lin Qiye tidak tahu, tetapi dia merasa bahwa bahkan jika dia membawanya, obat penyembuhan fana mungkin tidak akan berpengaruh pada para dewa. Dokter, apakah ada cara untuk menyembuhkannya selain minum obat? Dokter itu berpikir sejenak, lalu perlahan membuka mulutnya. Gejala teman Anda ini, termasuk paranoia berat, pasien ini sudah sering saya temui. Dulu seorang pria mencintai istrinya, lalu istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia sering berbicara ke udara, membayangkan istrinya masih di sampingnya. Sebagian besar penyakit ini disebabkan oleh trauma psikologis, penolakan bawah sadar terhadap kenyataan, sehingga mereka menciptakan rasa palsu bahwa dia masih ada. Jika kita bisa mulai dari perspektif penyebab penyakit dan memberikan perawatan psikologis tertentu, ada kemungkinan perbaikan, tetapi tanpa bantuan medis, hal itu sangat sulit. Obat-obatan dan psikoterapi, keduanya berjalan beriringan, Anda tahu maksud saya. Lin 7 Malam mengangguk sambil berpikir. Haruskah kita mulai dari sudut pandang penyebab penyakitnya, tapi dia tidak tahu apapun tentang masa lalu Nix. Tampaknya diperlukan lebih banyak persiapan. Lin 7 Malam minum obat yang diresepkan dokter, tetapi tidak memilih untuk membayar untuk minum obat, karena kenyataan obat tidak dapat bekerja pada dewa dalam pikiran, dia tidak perlu mengeluarkan uang. Dan, obat-obatan ini terlalu mahal. Dari rumah sakit jiwa keluar hutan 7 Malam, duduk di bus pulang.
Perjalanan ke rumah sakit jiwa ini masih sepadan, setidaknya memberi Lin terobosan selama 7 malam. Untuk mencerahkan Nix dari sudut pandang psikologis, dan melakukan itu, Anda harus mengenalnya dengan cukup baik. Jadi Lin turun dari bus di halte tertentu dan berjalan ke perpustakaan Changnan. SMP nomor 2, gerbang sekolah. Lihat, siapa paman itu? Tidak, kurasa itu orang tua seseorang. Saya melihatnya ketika saya memasuki gerbang sekolah tepat setelah pukul 7 pagi. Saya melihatnya di pagi hari, mengenakan kacamata hitam dan kemeja, bersandar di dinding dengan secangkir kopi di tangannya, dan menurut saya dia cukup tampan. Lalu kenapa sekarang dia terlihat seperti pengemis? Mataku merah. Kau tidak berpikir dia sudah ada di sini sejak pagi? Tidak, ini hampir jam 10. Ngomong-ngomong, siapa tahu, apakah kamu mendengar bahwa 2 siswa dibunuh tadi malam ketika mereka pulang sekolah? Benar-benar, tentu saja benar, aku pernah mendengarnya. Di jalan seberang gerbang sekolah, seorang lelaki duduk sendirian, di samping puntung rokok di tanah, sosok di bawah lampu jalan tak dapat berkata kesedihan. Zhao Kongcheng memainkan asap di tangannya, dan bagaimana dia pikir dia tidak dapat mengetahui apa yang salah. Dia berjongkok dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam, dan tubuhnya begitu terbakar matahari sehingga dia tidak melihat anak laki-laki itu. Yang jelas lihat tadi malam itu ada 2 seragam sekolah. Apakah anak itu mengira dia akan mendatanginya, lalu dia berhenti datang? Neneknya pantatku sakit karena duduk. Zhao Kongcheng menopang tanah dengan tangannya, perlahan-lahan duduk dari gigi jalan, berpura-pura tanpa sengaja menepuk-nepuk debu di celananya, dan mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Tepat saat itu, dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat bahwa di seberang jalan, seorang pemuda berpakaian sipil sedang berjalan perlahan sambil membawa beberapa buku. Orang itu, dia agak bertubuh seperti anak kecil itu. Sedikit, Zhao Kongcheng tertegun dan berkedip keras. Ya ampun, wus. Zhao Kongcheng tidak mengatakan sepatah kata pun, bagaikan embusan angin kencang, pemuda itu langsung lari terbirit-birit, matanya merah, penampilannya garang. Namun, ketika jaraknya sekitar 20 meter dari remaja tersebut seolah merasakan sesuatu, seluruh tubuhnya tersentak dan ikut berlari. 2 orang berlari di jalan satu demi satu. Lin 7 malam saat ini benar-benar ingin menamparkan kedua telinganya, begitu banyak jalan yang tidak bisa ditempuh, mengapa kamu mau memilih jalan ini? Baguslah, aku mengabaikannya kemarin, dan sekarang dia mengejarku. Meskipun kecepatan Lin Qiye tidak lambat, masih jauh lebih buruk daripada Zhao Kongcheng, dan Zhao Kongcheng akan menyusul dalam beberapa detik. Zhao Kongcheng dengan kejam menarik bahu Lin Qiye, mencibir 2. Wah, kita ketemu lagi. Lin Qiye dengan kaku menoleh dan memiringkan kepalanya, siapa kamu? Zhao Kongcheng merasa bahwa dia akan marah. Aku. Siapa aku? Aku korban tak berdosa dari perasaanmu yang selingkuh tadi malam dan tertiup angin dingin hampir sepanjang malam. Zhao Kongcheng mengunci tangan Lin Qiye, bagaikan seorang paman sejati yang takut pacarnya dirampok orang lain. Sudah kubilang, jangan beri aku lebih sedikit kepura-puraan ini, hari ini kamu sama sekali tidak boleh kabur. Lin 7 malam memandangi lengannya yang terkunci, menyerah dalam perjuangan yang tidak perlu, sepasang penampilan belas kasihan. Baiklah, di mana kita bicara? Mari ikut saya. Zhao Kongcheng memegang tangan Lin Qiye dengan cara ini, melangkah menuju ke suatu arah yang tidak diketahui. Ketika Lin Qiye melihat dirinya perlahan mendekati hotel cinta, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia ingin melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, Zhao Kongcheng tidak memberinya kesempatan ini sama sekali, dan menguncinya di tangan belakang dan menyeretnya ke hotel. Kamu mau apa? Sudah kubilang, aku punya wasir, jangan main-main dengan. Apa pendapat kalian tentang SMA? Cuma tempat ngobrol. Butuh hotel cinta buat ngobrol. Nggak lihat gimana orang-orang ngeliat kamu sepanjang jalan. Malu banget. Tahu apa? Ini rumah aman. Aku tidak bermaksud apa-apa membawamu ke sini. Lagi pula, aku terlihat seperti orang seperti itu. Zhao Kongcheng memutar matanya, menyeret Lin Qiye yang sedang meronta ke meja depan, dan mengedipkan mata dengan sangat berminyak ke arah pramuniaga yang tertegun di meja depan. Tolong, kamar ratu bertema gairah yang dinamis. Lin Qiye, gadis di toko itu langsung membeku di tempatnya, otaknya setelah mati sebentar, seluruh tubuhnya menjadi gembira tanpa alasan. Baiklah, tuan, kita perlu beberapa tanda pengenal di sini, dan kawan kecil ini. Kawan kecil, tunjukkan juga tanda pengenalmu. Terpaksa menyerahkan dokumen Lin 7 malam tampak aneh gadis toko bersemangat, juga tidak tahu apa yang dia bayangkan dalam plot favoritnya. Tapi ini tidak bisa disalahkan pada orang lain, di tengah malam,
seorang pria parubaya menyeret seorang remaja ke hotel cinta untuk membuka kamar tidur besar, atau suite cinta gay yang dinamis, katanya untuk mengobrol, siapa yang akan percaya itu? Ini kartu kamar Anda, kamar 3966. Semoga Anda berdua selamat menikmati masa inap Anda. Pramuniaga itu tersenyum dan menatap Lin Seven Nights dengan wajah masam, matanya menyipit. Lin 7 malam tinju keras. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Ikut aku. Zhao Kongcheng membawa Lin 7 malam untuk pergi ke lift. Tunggu sampai kartu masuk ke kamar, lihat fasilitas yang luar biasa. Lin murni 7 malam baru tahu, orang kaya asli bermain jadi habiskan. Cukup bergairah. Zhao Kongcheng mengunci pintu, lalu melepaskan Lin 7 malam. Langsung menuju ranjang listrik dan duduk, dan tubuh yang kaku sepanjang hari akhirnya rileks. Jangan terlalu gugup, itu hanya omong kosong. Zhao Kongcheng melihat Lin Qiye yang menghadapi musuhnya, tertawa dan memarahi. Lin Qiye menghela napas dan duduk di sofa di samping pintu. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Berbicara tentang Anda, tentu saja. Lin Qiye, laki-laki, 17 tahun, lajang, tinggi 175, berat. Kau tahu aku tidak sedang membicarakan itu. Zhao Kongcheng memegang dahinya, lalu menunjuk mata Lin Qiye dengan jari lainnya, dan aku berkata, matamu. Lin 7 malam dalam keheningan. Apakah Anda pernah bertemu Michael? Mendengar kalimat ini, tubuh Lin Qiye sedikit menggigil, ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Benar saja, pria di depannya ini tahu banyak hal, dan kekuatan di belakangnya itu juga tidak sederhana. Dan kalimat ini pun menyingkapkan suatu keterangan penting kepada Lin 7 malam, yaitu malaikat yang menyala-nyala yang dilihatnya 10 tahun lalu, ternyata adalah Raja Malaikat yang tersohor, Michael. Melihat Lin Qiye mengangguk, hati Zhao Kongcheng akhirnya tenang, tatapan mata Lin Qiye berangsur-angsur membara. Kenapa dia mencarimu? Apa yang dia katakan padamu? Sejauh mana kau bisa menjelajahi pasar terlarang sekarang? Masalah Zhao Kongcheng seperti bola meriam. Lin 7 malam sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya. Anda memiliki terlalu banyak pertanyaan. Zhao Kongcheng pun menyadari bahwa dirinya sedikit ceroboh, lalu tertawa 2 kali, lagi pula, sekarang kamu pasti punya banyak keraguan dalam hatimu, kalau begitu biar aku yang menjawabnya untukmu terlebih dahulu, dan menanyakan apa yang ingin kamu ketahui. Lin Qiye berpikir sejenak, menatap mata Zhao Kongcheng, dan mengajukan pertanyaan pertama, di dunia ini, apakah dewa mitologi benar-benar ada? Ada. Zhao Kongcheng mengangguk tanpa ragu, tetapi tidak semua dewa ada. Apa maksudmu? Zhao Kongcheng merenung, seolah bertanya dari mana harus memulai, menurut Anda apa yang merupakan mitos? Lin 7 malam untuk berpikir, apakah itu makanan rohani orang-orang kuno? Ketakutan dan fantasi akan kekuatan alam yang tak diketahui. Anda benar. Zhao Kongcheng mengangguk. Sampai 100 tahun yang lalu, semua orang berpikir begitu. 100 tahun yang lalu, memang benar. Sebelum kabut, tak pernah ada jejak para dewa di dunia ini. Mata Zhao Kongcheng sedikit menyipit, tetapi sejak kabut yang menyelimuti bumi muncul, segalanya, semuanya terasa berbeda. Pada bulan September tahun 1922, setahun setelah kabut muncul, tim pendeteksi kabut Bactria mengamati seekor naga yang sangat besar terbang perlahan di langit di Palung Maria, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah manusia mengamati makhluk mitos. Setelah diteliti dan diteliti, ternyata naga tersebut adalah naga kekacauan dalam Alkitab, Leviathan, yang menurut legenda adalah makhluk ciptaan Tuhan. Penemuan naga raksasa ini langsung menumbangkan seluruh pemahaman Bactria. Mereka menyadari bahwa sejak kabut, dunia telah berubah total. Saat itu kabut baru saja muncul, seluruh Bactria panik, dan petinggi negara menyembunyikan hasil deteksi demi stabilitas nasional. Naga kekacauan Leviathan, sebagai makhluk mitos pertama yang diamati manusia, diberi nama Sandi 001 oleh petinggi Bactria, dan beberapa makhluk mitos ditemukan dalam proses deteksi berikutnya, sehingga mereka terus diberi nomor ke bawah. Seraf Michael yang Anda lihat di sini adalah makhluk mitos ketiga, dengan nama Sandi 003, yang diamati pada tahun 1928. Pada tahun 1928, Lin 7 malam dalam satu leng, pada saat itu kita belum menguasai teknologi bulan. Bagaimana mereka menemukan Serapim di bulan? Kami tidak menemukannya. Zhao Kongcheng menggelengkan kepalanya. Pada bulan Maret tahun 1928, seberkas cahaya pedang emas yang dikirim dari bulan, melintasi alam semesta, dan menghancurkan gunung berapi besar di Amerika Utara, hingga kami tahu bahwa ada dewa di bulan. Amerika Utara, ada apa di sana? Kemudian,
Tim deteksi kami menghabiskan waktu 1 tahun untuk mencapai gunung berapi itu. Di reruntuhannya, menemukan Dewa 004 yang disegel di pasar. Zhao Kongcheng berhenti sejenak dan melanjutkan, bola 8, Lucifer.